Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih Bapak Ibu Guru SDN Cibubur 03 yang telah hadir untuk hasil presentasi saya terkait RTL rencana tindak lanjut yang bertemakan tentang senam sehat ceria. Ya, alhamdulillah hari ini kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat, dan juga pertama-tama saya berterima kasih kepada kepala sekolah SDN Cibubur 03 yang telah memberikan kesempatan bagi saya untuk bisa melakukan presentasi itu terkait tentang rencana tindak lanjut senam sehat dan ceria di sekolah SDN Cibubur 03. Salawat serta salam tidak lupa saya aturkan kepada Nabi Muhammad SAW atas berkat dan karunia saya bisa berdiri di sini untuk bisa mempresentasikan hasil RTL saya berkaitan program dari PKG PJOK, yang mana tugas ini adalah tugas wajib bagi seluruh peserta untuk bisa mengikuti kegiatan sampai akhir. Sebelumnya Bapak Ibu, karena saya guru olahraga, ya, saya ingin memberikan semangat pagi. Ya, kalau saya bilang semangat pagi, Bapak Ibu jawabnya pagi, pagi, pagi. Luar biasa, tetap semangat. Aura, oke ya. Kita coba ya. Oke. Ya, silakan Pak Is. Oke, silakan bisa duduk. Ya, semangat pagi. Pagi, 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 luar biasa, tetap semangat, aura. Belum semangat, ya. Masih kelihatan malu-malu gitu ya. Kadang kita jurus murid semangat, tapi gurunya belum semangat ya. Nanti insya Allah kita akan ada ya, biar tambah semangat lagi, oke ya. Oke, ya. Semangat pagi. Pagi, 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 luar biasa, tetap semangat, aura. Oke, semangat dong. Ya, terima kasih Bapak dan Ibu Guru ya. Kita sudah semangat, kemudian kita juga sudah siap. Itu pertanda bahwa kita siap untuk sama-sama mendengarkan presentasi tentang RTL rencana tindak lanjut untuk senam sehat ceria. Ya, kita langsung masuk ke slide berikutnya. Ya, di sini akan ada sport education model. Artinya kita menjelaskan bagaimana pembelajaran PJOK ya, atau pendidikan jasmani, yaitu berupa model. Nah, jadi entah kita bisa melakukan tentang event, kegiatan, atau kita bisa melakukan tentang seminar, yang mana tujuannya itu adalah kita berkaitan dengan olahraga. Yang saya alami sendiri bahwa guru PJOK ini untuk di zaman sekarang kita dituntut untuk lebih kreatif, kemudian lebih inovatif, dan juga kita dituntut untuk bisa berkolaborasi. Ada namanya KBS atau komunitas belajar. Saya mungkin bisa berkolaborasi dengan guru kelas. Saya mungkin bisa berkolaborasi dengan guru bidang studi. Nah, jadi dalam program RTL ini, terutama guru PJOK adalah kita bisa berkolaborasi dengan guru kelas dan juga guru mata pelajaran. Seperti halnya yang telah kita lakukan bersama, kita sudah melakukan program P5. P5 ini yaitu program dari pemerintah yang berdasarkan dari kurikulum Merdeka. Kita diajak untuk berkolaborasi, kita diajak untuk bertukar pikiran, kita diajak untuk menyelesaikan suatu masalah atau problem solving. Dan juga kita ini dituntut untuk bisa berkreatif. Kegiatan apa yang ingin kita berikan, kegiatan apa yang nantinya akan kita capai.
seperti halnya kita bisa melakukan contoh untuk fase saat ini untuk kelas 1 atau 2, kelas fase A itu berkaitan dengan pola hidup sehat. Itu bisa berupa dengan makanan, ya. Bisa juga kita berkaitan dengan senam. Nah, kita juga bisa melihat bahwa apa saja yang menurut kita makanan sehat. Kebetulan di sini ada guru kelas 2. Bisa tunjukkan namanya Ibu siapa? Bu Eva. Oke. Bu Eva, saya ingin bertanya nih Bu. Kita sambil diskusi aja ya, sharing ya. Jadi di P5 ini kemarin untuk program kelas 2-nya itu pola hidup sehat dan makanan sehat itu seperti apa Bu Eva? Jadi anak ceritanya memilih makanan sehat dan tidak sehat. Jadi seperti misalkan dia membawa sayuran atau buah, terus yang kelompok satunya lagi makan tidak sehat seperti burger, sosis atau lain-lain. Oke, berarti dari kelas 2 ini anak-anak ibu bisa menentukan bagaimana makanan yang sehat dan tidak sehat. Oke, kita kasih tepuk tangan dulu. Wah, dari fase A kelas 2. Oke, selanjutnya di sini ada sahabat saya, ya. Waduh. Dia kebetulan juga fase C ya. Di sini kelas 6. Nah, jadi kita bisa dengar dan kita bisa sharing kolaborasi apa nih dari kelas 6 ya, yang ditampilkan atau yang diprogramkan terkait P5 nih, Pak Iswadi sekarang. Ya, kita di fase C itu terutama kelas 6 kita lebih ke pola hidup sehat. Ya, pola hidup sehat itu diantaranya makanan harus sehat, istirahatnya harus cukup, berolahraga, ya, dan juga kebersihannya. Itu adalah pola hidup sehat itu 4 itu intinya. Jadi pembiasaan makanan yang sehat, terus membiasakan senam atau berolahraga, dan juga tidur yang sehat itu berapa jam sih? Gitu ya. Terus juga kalau istirahat siang, tapi kan kalau istirahat siang itu di jam berapa untuk saat itu? Dan kita menyampaikan bahwa istirahat siang itu diupayakan kalau mau tidur itu biasanya di jam 1 atau di setelah zuhur atau sampai sebelum asar, karena di situ adalah untuk kesehatan. Selebihnya istirahat di atas jam itu atau jam 3 atau pada asar atau sebelum isya itu kurang sehat untuk diri kita. Artinya pola hidup sehat itu 4 itu pokoknya. Oke, terima kasih penjelasan yang sangat luar biasa dari Pak Iswadi ya, fase C kelas 6. Ya, itu dari masukan dan juga dari program yang telah disampaikan dari teman-teman kita, yaitu terkait fase A yaitu kelas 2 dengan Bu Eva dan fase C dengan Pak Iswadi. Oke, kita langsung untuk selanjutnya kita kupas lebih dalam lagi ya. Mungkin teman-teman penasaran ya kan, SEM. Wah, apa sih itu SEM ya? Jadi biar teman-teman juga lebih tahu juga ya apa sih pengertian SEM. Oke, kita langsung slide selanjutnya. Iya. Nah, kita bisa tahu SEM itu adalah Sport Education Model ya. Tahukah kamu bahwa SEM itu adalah suatu pendekatan pembelajaran PJOK yang menawarkan pengalaman yang dalam konteks kehidupan nyata di bidang olahraga. SEM merupakan salah satu program yang berdampak positif pada murid dan memberikan kesempatan untuk belajar mengeksplorasi berbagai peran dan tim. Selain menjadi pemain murid, ya, dapat mengambil peran tergantung dari aktivitasnya seperti menjadi pelatih, manajer, penonton, skor ahli, bahkan lebih luas bisa menjadi penganalisa pertandingan. Nah, jadi dalam program SEM ini kita sebagai pendidik itu bukan hanya
ditugaskan untuk mengajar, tetapi kita berupaya untuk bisa lebih kreatif. Entah kita berkolaborasi dengan guru mapel atau guru kelas, atau juga kita bisa membuat suatu event dan bisa event ini kita kemas lebih kreatif, ya. Mungkin salah satu contoh yang saya ambil tema pada RTL ini adalah senam, ya. Mungkin cakupannya senam itu lebih luas. Kalau senam kita hanya biasa-biasa aja, hanya monoton, nah itu membuat suasana juga tidak kreatif. Tetapi dengan konsep senam sehat dan ceria ini, bukan hanya murid-murid itu sehat dan juga murid-murid itu berkeringat, tetapi saya memberikan kesempatan dari siswa ini bisa membuat kreativitas dari pakaiannya, ya. Entah nanti dia mau berpakaian adat Papua atau bisa berpakaian adat menggunakan plastik atau koran. Nah itu juga bisa melihat kreativitas dari senam penilaian itu sendiri. Nah, bukan hanya dari senam itu, tetapi ada titik poin yang membuat senam ini lebih kreasi, dan juga senam ini juga menjadi daya tarik bagi pesertanya. Nah, jadi di sini kita dituntut untuk bisa lebih inovatif juga untuk materi kita atau perlombaan nanti yang nantinya akan kita laksanakan itu di tanggal 29 November di lapangan utama SDN Cibubur 03. Kita kasih tepuk tangan dulu, ya. Jadi nanti Bapak Ibu guru yang sangat kreatif, yang sangat luar biasa dan memiliki pengetahuan dan pengalaman yang luas, mungkin bisa nanti dikemas siswanya yang terbaiknya untuk bisa tampil dan memberikan performa terbaik. Oke ya. Nah, ini penjelasan tentang SEM. Oke ya. Jadi lebih ke memodifikasi apa yang nantinya akan kita sampaikan. Terutama topik hari ini adalah kita membawakan tentang senam. Oke, selanjutnya. Ya. Yang kedua, yaitu latar belakang, ya. Lomba senam itu kita mengambil dari profil pelajar Pancasila, dan nanti rencana di akhir semester 1 ini merupakan project pembelajaran yang mengintegrasikan konsep sport education management, ya, dengan menilai luhur Pancasila. Nah, kemudian kita bisa melihat prinsip-prinsip SEM. Peserta didik diajak untuk menerapkan prinsip-prinsip SEM seperti pembentukan tim, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, perencanaan program, kemudian kepemimpinan dan juga evaluasi. Setiap murid, Bapak Ibu, pada saat mengajar pasti ada aja murid yang egois, bener ya? Jadi murid-murid ada yang nggak mau kalah sendiri, dia merasa paling hebat, kemudian dia paling jago, ya kan? Kemudian dia nggak mau disaingin, itu pasti ada dalam satu kelas. Dan kemudian bagaimana murid tersebut bisa berkolaborasi atau bisa membentuk tim, ya. Dan dalam satu kelompok ini nantinya ada istilah dalam pembelajaran diferensiasi, yaitu teman sejawat, ya. Teman sejawat ini adalah seseorang murid peserta didik itu ada yang kelas mahir, ada yang kelas biasa-biasa saja, ada juga yang kelas rendah, ya. Nah, kita bisa melihat sebagai pendidik, kita bisa membuat pengelompokan dari siswa-siswa itu. Nah, jadi dalam SEM ini itu nanti kita melihat, oh ternyata nih yang berpotensi nih. Nah, karena kita masuk ke pembelajaran berdiferensiasi atau pembelajaran dengan rekan sejawat, dia bisa yang sekiranya mahir itu bisa mengajarkan ke temannya yang kurang. Oke. Selanjutnya, membentuk karakter, yaitu melalui tema profil Pancasila, peserta didik dapat menumbuhkan nilai-nilai seperti gotong royong, persatuan, keadilan, kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, jadi dalam hal ini peserta didik bisa melakukan
yaitu menumbuhkan rasa keadilan atau gotong royong sesama teman, ya, dan juga sesama rekannya. Jadi dalam pembentukan karakter ini pentingnya untuk saling mengevaluasi dan juga saling koreksi itu sangatlah penting bagi kita, ya, selaku pendidik untuk bisa mengingatkan rekan atau pada saat peserta didik tersebut. Kemudian selanjutnya meningkatkan kompetensi, ya, kompetensi keterampilan motorik, kreatif, komunitas, dan kerjasama tim. Oke, nanti kita bisa melihat nih, kita bisa melihat kompetensi dia yang awalnya dia tidak pernah berkolaborasi, dia tidak bisa dan atau dia tidak pernah berkelompok, kita bisa meningkatkan kompetensinya. Kemudian terakhir, menghubungkan teori dan praktik. Kegiatan ini menjadi jembatan antara teori yang dipelajari di kelas dan dalam praktik nyata dalam mengelola proyek olahraga. Jadi dalam hal ini, ya, ini kita bisa hubungkan teori-teori dan juga praktik dalam pembelajaran olahraga itu sendiri. Jadi antara materi dan praktik itu kita harus sesuaikan supaya visi misi kita nih tegak lurus dan sesuai. Selanjutnya, sebelum kita masuk ke selanjutnya, saya mencoba akan ada ice breaking, ya, biar nggak ngantuk, begitu ya. Jadi kalau saya bilang kayak gini, ya, teman-teman bisa menjawabnya dengan kata oke ya. Jadi kalau saya bilang kayak gini, berarti teman-teman jawabnya oke ya. Siapa yang kita coba ya? 1, 2, 3. Oke ya. Kurang kompak. Sekali lagi ya. Nah, oke, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau saya muter kayak gini, teman-teman, ya, jawabnya oke ya, coba ya. Tapi pakai suara aja, ya, pakai suara aja. Oke ya. Oke ya, biar nggak ngantuk ya kan. Ya, biar nggak ngantuk. Oke, siap ya. Kita coba. Yang pertama dulu. Oke, keren. Biar nggak ngantuk ya. Oke, makasih. Selanjutnya kita masuk ke materi berikutnya, ya. Tadi udah pengertian, udah. Kemudian latar belakang udah, ya. Ada 2 lagi nih, ya. Oke, yang ketiga adalah seingat saya itu ada tujuan tuh, Bagus. Ya, ada tujuan nih. Kita lihat orang-orang ya. Ini kadang memang suka ini ya. Gangguan itu hal yang biasa, ya. Dalam presentasi gangguan itu hal yang biasa. Jadi nanti setelah latar belakang, pengertian, dan juga tujuan, ada satu lagi. Kira-kira apa ya? Oke. Ada satu lagi yaitu refleksi, ya, atau evaluasi. Nah, jadi nanti kita akan melihat tujuan dulu aja. Oke ya. Tujuannya. Oke ya. Ya. Nanti kita ada gangguan sedikit ya. Jadi nggak apa-apa. Jadi dalam pengertian SEM, ya, itu ada pasti penjelasan terkait dengan tujuannya. Nah, yang pertama adalah meningkatkan keterampilan motorik melalui latihan senam yang teratur. Kemudian yang kedua, melalui pembelajaran SEM, ini kegiatan fisik senam akan berkontribusi pada peningkatan kesehatan dan kebugaran peserta didik. Kemudian yang ketiga, peserta didik bebas berkreasi dalam merancang koreo yang unik dan menarik. Kemudian yang keempat, meningkatkan motivasi dan keterlibatan siswa dalam pembelajaran penerapan konsep belajar aktif di mana siswa terlibat secara langsung dalam kegiatan belajar. Dalam tujuan ini adalah pada dasarnya kita melihat ketika kita bapak ibu punya murid nih, ya, punya murid dan ibu melihat kekompakannya kurang, kira-kira apa yang harus ditambah? Saya mau tanya dari Bu Dita.
ketika ibu punya murid kemudian ingin mengikuti suatu lomba, nah ibu melihat ada salah satu atau salah dua atau salah tiga itu dari segi kekompakannya kurang, kira-kira apa yang mau ibu terapin? Yang pastinya yang pertama dilakukan itu adalah menyamakan tujuan dulu. Sebenarnya kita mengikuti kegiatan tersebut itu untuk apa, manfaatnya bagaimana, lalu mungkin lebih pada ini ya, membentuk apa namanya si anak-anak ini untuk menjalin relasi yang lebih baik. Siap. Seperti itu. Oke, tepuk tangan dulu. Luar biasa penjelasannya ya. Jadi tujuannya adalah untuk samakan dulu tujuannya, kemudian visinya dan juga nanti relasinya biar satu sama lain itu chemistry-nya dapat. Oke, keren banget. Oke, selanjutnya ya, saya ingin bertanya nih Bapak Ibu. Ketika berkaitan poin ke nomor 3 ya, untuk Pak Rama nih ya. Pak Rama, saya ingin bertanya Pak Rama. Jadi ketika murid ini dalam berkreasi itu bagaimana nih dia bisa menumbuhkan ide kreatifnya tuh bagaimana Pak? Kalau menurut saya sih menumbuhkan ide kreatifnya kita jangan berikan terlalu banyak batasan pada peserta didik. Jadi ketika kita memberikan sebuah tugas atau sebuah bentuk tugas tadi lah, tugas tadi itu tidak diberikan yang namanya pembatasan yang terlalu banyak selama tidak melewati dari tujuan dalam membaca. Oke, makasih Pak Rama. Jadi sebenarnya seorang pendidik dia tidak dikasih batasan ya. Jadi supaya nih anak-anak juga lebih kreatif dan juga lebih punya kebebasan dan gerakan-gerakan lebih inovasi lagi. Oke, saya ingin bertanya lagi kepada Bu Erin. Ya. Di sini dijelaskan dalam tujuan ini, ya kan? Ada kegiatan fisik, ya kegiatan fisik yaitu dalam senam. Nah, dalam kontribusi peserta didik untuk antusiasnya sendiri di kelas 6 itu bagaimana? Sebenarnya kalau untuk namanya olahraga, Ya. apalagi kelas 6, mereka tuh dengan kata olahraga aja udah happy Oh, siap. ya. Jadi udah antusias. Jadi kalau saya dipertanyakan lagi, kalau antusias mereka amat sangat antusias Amat sangat ya. antusias. Tapi untuk mungkin gerakannya karena dia sudah menjelang puber dan ABG gitu ya, jadi geraknya udah mulai bergerak malu-malu gitu. Paling ya itu aja, kalau ruang gerak dia sudah nggak sebebas pada kelas 5 tapi dan kelas 1. Oke, makasih. Keren ya. Luar biasa nih ya. Jadi dari kelas 6 ini memang dia sebenarnya karena dia udah tingkat kedewasaannya udah semakin remaja ya. Jadi dia agak sedikit malu-malu, tapi untuk pelajaran PJOK ya alhamdulillah dia masih tetap antusias. Oke. Ya, terima kasih. Kita masuk ke slide selanjutnya. Nah, di sini ada namanya pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki sekolah. Ya, di sini ada aset manusia, yaitu ada kepala sekolah, guru, tenaga pendidik, kemudian ada juga akademik, ya, dan juga yang kedua adalah aset finansial. Nah, aset finansial ini terkait tentang RKAS, anggaran-anggaran apa saja yang dibutuhkan di sekolah SD Cibubur 03. Kemudian yang ketiga, yaitu murid berjumlah 700 orang masing-masing kelas, menyiapkan perwakilan sesuai minat. Nah, nanti event kita ini rencana yaitu satu kelas ada 8 orang, 8 orang, 4 laki-laki dan 4 perempuan. Memiliki ruang lab komputer sebagai multimedia pendukung, sarana dan alat yang tersedia dalam pertandingan RTL maksudnya. Ya, nah jadi kita semua alhamdulillah di SD Cibubur 03 ini kita difasilitasi SDM
yaitu bukan hanya dari manusianya tetapi juga dari fasilitas sarana dan prasarana. Alhamdulillah lengkap ya. Kita punya lab komputer, kita punya gudang olahraga, kita punya kantin, kita punya perpustakaan ya. Ya kita harus bangga ini ya. Tapi tepuk tangan dulu dong ya. Nah, jadi yang udah kita miliki saat ini ya kita bisa kembangkan ya. Siapa tahu nanti ada program pemerintah ya kita lebih disupport lagi ya. Kemudian kita juga lebih ditingkatkan lagi untuk fasilitas sarana dan prasarana yang ada di SDN Cirebon 03. Oke, selanjutnya yang terakhir. Ini yang paling terakhir nih Bu. Ya, Bapak Ibu ya. Nah, rencana evaluasi ya, atau biasa kita sering dengar ya, adalah refleksi ya. Dalam tahapan implementasi pembelajaran SEM masing-masing tahapan harus dievaluasi, yaitu evaluasi dan refleksi penerapan SEM dalam BPOK. Hal-hal yang harus dievaluasi itu satu, tujuan pembelajaran dengan meninjau ketercapaian tujuan pembelajaran dalam SEM. Kemudian umpan balik ya, umpan balik dengan siswa ya, dari muridnya ini dengan mengumpulkan pendapat peserta didik dan hasil refleksi. Kemudian yang ketiga, refleksi guru terhadap perencanaan pelaksanaan kegiatan pengelolaan SEM. Kemudian yang keempat, evaluasi kinerja tim dalam pelaksanaan kolaborasi dalam pembelajaran SEM. Itu yang terakhir, yang kelima, mengevaluasi manajemen kelas mengenai keaktifan peserta didik dalam pembelajaran SEM. Oke ya, saya ingin bertanya nih ya, sebelum kita akhiri ya, kita selesai ya, saya ingin bertanya lagi nih sama Bu Iin Inayatullah. Saya Oh Inaya, nama siapa itu ini ya? Inaya ya. Inaya. Ya Bu Inaya itu pertamanya. Karena berapa? Di sini ya, di poin nomor 2 ada umpan balik dari murid ya, yakin dengan mengumpulkan pendapat peserta didik dari hasil refleksi. Bu In waktu itu pernah menjadi wali kelas 3 ya, dan ingin bertanya dulu nih, umpan baliknya nih dari kelas 3 sejauh ini gimana Bu? Kalau saya lihat yang kemarin itu mereka dari adanya yang akan kemarin itu mau ada kegiatan lomba saja, yang tadinya tidak bekerja sama jadi kerjasamanya lebih bagus. Komunikasi mereka antar masing-masing individu juga sudah mulai bagus gitu. Jadi memang umpan baliknya ada ya dari murid untuk murid gitu kan. Terus hubungannya ke guru pun jadi lebih oke lah. Umpan baliknya ada. Siap. Jadi adanya kerjasama tim ya, yang awalnya dia mungkin mau ngobrol atau dia ketika belum dijadikan kelompok dia masih ragu-ragu, tetapi ketika sudah dijadikan satu tim dia lebih aktif lagi ya. Oke, terima kasih kepada Bu In. Terakhir pertanyaan buat Bu Dewi ya. Bu Dewi ini wali kelas berapa Bu? Kelas 3. Nah, dalam event ini memang kita diwajibkan untuk berkolaborasi. Ketika pada saat kegiatan RPL ini berkaitan dengan SEM ya, ini ada kerjasama tim. Nah, jadi seharusnya tim yang baik itu ya dalam pelaksanaan kita ini seharusnya harus bagaimana nih Bu Dewi? Ya, kalau menurut saya sendiri pastinya tim yang baik itu harus tim yang kompak. Apalagi ini kan senang ya, pasti Ya. gerakan dan gerakan itu dinilai. Jadi kalau nggak kompak nanti pasti nggak bagus gitu kan. Terus solid dan mereka tuh punya visi yang sama untuk kita mau jadi juara gitu. Gak cuma sekedar saya ikut-ikutan aja gitu. Jadi tim yang baik adalah tim yang harus kompak dan memiliki visi misi yang sama untuk mencapai tujuan yang sama. Oke, makasih Bu Dewi, keren ya jawabannya ya. Terima kasih ya Bapak Ibu, hasil refleksi kita pada kegiatan pagi hari ini adalah kita melihat betapa pentingnya kita sebagai pendidik harus bisa saling berkolaborasi, harus bisa saling bertukar pendapat ya, dan juga kita harus bisa dalam pemikiran ini berusaha satu visi dan misi. Kadang setiap orang itu memiliki pendapatnya masing-masing, itu hal yang wajar. Tetapi bagaimana caranya kita untuk bisa berkolaborasi, ketika ada sesuatu yang kurang kita tambah,
ketika ada sesuatu yang lupa, kita saling mengingatkan. Mungkin itu presentasi saya pada pagi hari ini. Saya juga terima kasih kepada Bapak Ibu Guru yang telah hadir untuk mengikuti presentasi Senam Sehat dan Ceria SDN Cibubur 03. Mudah-mudahan kegiatan hari ini bisa berjalan dengan lancar, bisa diberikan kemudahan dan juga bisa diberikan kelancaran. Amin. Oke, sekian dari presentasi saya pagi hari ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.